Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku akan menceritakan kisah horor karya penulis Tuti Kasih berjudul Merinding 2. Cerita ini berisi kisah di luar nalar yang dituangkan oleh penulis berdasarkan kisah nyata yang pernah didengarnya langsung dari narasumber. Bahkan beberapa cerita merupakan pengalaman pribadi si penulis. So, stay tune terus di YouTube channel aku, jangan dengerin sendirian ya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru dari aku. Serta jangan lupa klik tombol like biar aku tambah semangat nyeritain kisah-kisah seru dan menarik lainnya. Kisah ini berjudul Bis Setan. Hari itu mendadak Jupri harus pergi ke Surabaya untuk urusan pekerjaan. Karena sudah sore, Jupri memutuskan untuk naik bis malam. Bis terakhir terjadwal pukul 00.15. Maka sejak pukul 21.30 Jupri sudah berada di halte bis. Awalnya banyak orang yang menunggu di halte tersebut. Namun berangsur-angsur berkurang saat bis yang mereka tumpangi datang. Kini tinggal Jupri seorang yang masih menunggu bis jurusan Surabaya. Sebenarnya istrinya melarang Jupri bepergian malam hari, tapi ia sudah harus sampai di Surabaya pukul 8.30 dan tidak dapat ditunda. Jupri melihat arlojinya pukul 23.00. Suasana sunyi sepi membuat Jupri agak merinding. Ia mencoba menghibur diri dengan bersiul lagu dangdut kesukaannya. Mendadak dari jauh tampak sorot lampu mobil dan mulai terdengar suara Jember, Sidoarjo, Surabaya khas kernet bis saat mendekati halte. Jupri bersiap dan saat bis berhenti ia bergegas naik dan mendapat bangku kosong nomor 2 di depan. Bis berangkat dan kondektur mendekati Jupri menyodorkan karcis jurusan Surabaya. Jupri membayar sesuai tarifnya. Jupri mulai mengantuk. Ia melayangkan pandangan ke arah penumpang lain yang juga tidur. Ia tidak merasa aneh dan langsung memejamkan mata mencoba tidur. Kalau saja Jupri teliti, pasti ia akan merasa janggal karena semua penumpang mengenakan pakaian putih. Demikian juga dengan sopirnya. Selama perjalanan Jupri tertidur lelap tanpa menyadari bis itu bagai melesat terbang dengan kecepatan tinggi. Jupri terbangun oleh teriakan kernet, "Wonokromo, Wonokromo!" Jupri melihat bis memasuki terminal Wonokromo. Ia segera bersiap turun. Jupri sudah melangkah turun dan mengucapkan terima kasih sambil melihat ke arah sopir bis. Jupri kaget dan ketakutan karena sopirnya berdarah-darah. Demikian juga seluruh penumpangnya. Ada yang kepalanya buntung, ada yang tangannya hilang sebelah. Pokoknya pemandangan dalam bis itu menyeramkan hingga membuat Jupri hilang kesadaran. Bis yang ditumpangi Jupri hilang entah kemana. Jupri siuman saat merasakan tepukan di pipinya. Mas, bangun!" Jupri membuka mata takut-takut kemudian sadar beberapa orang mengerumuninya. Ia dibantu duduk oleh orang yang menepuk pipinya. "Saya ada di mana, Pak?" tanya Jupri kebingungan. "Mas ada di terminal Wonokromo. Mas dari mana dan kenapa pingsan di sini?" Orang yang menolong Jupri balas bertanya. Ternyata ia pegawai yang bertugas di terminal Wonokromo. Jupri menceritakan bahwa ia berangkat dari Rogo Jampi dan tujuannya memang terminal Wonokromo dengan naik bis malam. Namun ketika ia turun ternyata seluruh penumpang bahkan sopirnya seperti baru mengalami kecelakaan dan tampak berdarah-darah. "Oh, kalau begitu tadi Mas naik bis setan ya?" Jupri kaget. "Bis setan?" tanyanya ketakutan. Pak Yadi, penolong Jupri, lalu menceritakan kalau 2 tahun yang lalu ada bis mengalami kecelakaan sehingga sopir, kondektur, kernet, dan seluruh penumpangnya mati mengenaskan.
Sejak itu bis tersebut selalu bolak-balik Banyuwangi Surabaya layaknya bis-bis malam lainnya. Bis itu akan muncul saat ada orang bersiul di tengah malam. Jupri terperanjat. Ia ingat saat menunggu di halte, ia bersiul-siul untuk mengusir sepi. Melihat wajah Jupri pucat ketakutan, Pak Yadi menyodorkan segelas air minum yang langsung diteguk Jupri. "Mas tadi berangkat jam berapa?" tanya Pak Yadi lagi. Jupri menjawab pukul 11 malam. "Lihat jam Mas sekarang baru jam 23.15. Berarti Mas dibawa bis setan dari tempat Mas ke sini cuma 15 menit, jelas Pak Yadi. "Untung Mas cepat turun. Kalau tidak ngalamat Mas, bakal nggak ketemu keluarga Mas lagi, alias hilang. Dulu juga ada yang hilang sampai sekarang nggak ketemu," tambahnya. Jupri sangat bersyukur ia selamat. Tapi kengerian akibat naik bis setan membuatnya tak berani meninggalkan terminal. Jupri meminta agar diizinkan numpang menginap menunggu pagi tiba. Pak Yadi tidak keberatan dan mempersilahkan Jupri tidur di kantornya. Keesokan harinya Jupri naik taksi menuju tempat tujuan. Begitu urusannya di Surabaya selesai, ia pulang naik kereta dari stasiun Semut. Ia tidak berani lagi naik bis dan berjanji tidak akan pernah bersiul pada malam hari. Sampai di rumah, ia menceritakan kejadian yang menimpanya pada istrinya. Sang istri bersyukur suaminya selamat tak kurang suatu apapun. Pada malam Jupri berangkat ke Surabaya, istrinya tak henti berdoa kepada Tuhan bagi keselamatan Jupri. Doanya dikabulkan. Demikianlah kisah tentang bis setan. Semoga dari kisah yang aku ceritakan ini dapat memberi wawasan bagi kita semua tentang adanya dunia tak kasat mata dan misteri dalam kehidupan fana ini. Serta semakin membuat kita menyadari akan kebesaran kuasa Tuhan Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta. Dukung aku terus dengan mengklik tombol like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih.